orang yang tidak dapat menikmati hidup. Ini part ke-12. Minggu lalu saya menyampaikan tentang orang yang tidak dapat menikmati hidup adalah ketika orang itu kehilangan semangat. Dan saya bahas beberapa hal yang mengurangi semangat dan bahkan hilang semangat dalam menjalankan segala sesuatu, baik itu pekerjaan, usaha, pelayanan, mungkin sekolah, kuliah, ya. Ada beberapa hal, tapi itu belum tuntas. Hari ini saya mau menyambung, sambil saya memberi satu gambaran supaya saudara lebih dapat memaknai hidup ini sebenarnya indah kalau disertai satu semangat, ya. Artinya sesuatu yang indah itu harusnya membuat saudara semangat. Misalnya saya berkata, kita pergi yuk ke Gunung Anu. Yang membuat saudara mau pergi ke Gunung Anu, nanti saudara harus mendaki, apanya? Indahnya gunung itu, betul kan? Karena ada keindahan dari gunung itu, maka saudara punya semangat. Nah, saya hari ini mau kasih gambaran tentang hidup itu sebenarnya indah, ya. Kalau saudara nggak punya semangat, kenapa? Oke. Nah, saudara, selama ini kita menjalankan kehidupan semau gue, ya. Tanpa mau memperhitungkan waktu yang sudah saudara habiskan, akhirnya dengan sia-sia. Kan rugi besar, ya. Keluarkan dulu Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Bisa keluar? Yakobus 4 ayat 13. Saudara coba merenung. Selama ini saudara hidup semau gue apa enggak? Ya, enggak ada aturan. Ya, enggak ada tanggung jawab. Mau-maunya saudara deh. Mau bangunnya jam 11 kek, mau tidurnya entar jam 1, jam 2, ya. Ini contoh, ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nanti kita baca ayat 15-nya. Saudara menangkap apa firman ini ketika saudara hidup tidak ikut aturan, yaitu firman Tuhan, mau-maunya gue gitu, ya. Sehingga totonya saudara udah usia setengah abad. Saudara harus nangkap ini. Sehingga Alkitab menggambarkan hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya mau tanya sama saudara, siapa di sini mampu melihat uap dalam hitungan 30 detik, 20 detik deh? Nggak akan bisa. Dia hanya terlihat sekejap, ya. Paling beberapa detik dia udah hilang. Saudara bisa bayangkan, Alkitab menggambarkan bahwa hidup itu begitu singkat. Jadi kalau saudara sia-siakan kehidupan saudara dengan cara yang tadi saya katakan, hidup semau gua gitu, ya. Harusnya kita hidup seturut Sang Pencipta. Oke, ya. Nah, ketika kita menyadari hidup ini hanya sementara dan begitu singkat, kita harus tahu prioritas dan tujuan kehidupan ini. Nah, saudara coba sambil introspeksi, saudara ini tahu nggak sih tujuan hidupnya? Kalau sadar bahwa hidup ini begitu singkat, sehingga saudara harus tahu prioritas, ya. Ibaratnya saya berkata, saudara masuk satu restoran, saya kasih waktu 5 menit, tolong comot yang menurut saudara oke lah buat saudara, yang membuat saudara itu punya semangat. 5 menit loh, saudara pasti akan memilih yang prioritas dong. Nggak mungkin saudara ambil dulu, biasanya kan ada orang sering lihat situ rame, ambil dulu pepaya, yang nggak penting, karena terlalu rame, yang utamanya, betul nggak? Nah, ini contoh, ya. Jadi, ketika kita menyadari hidup ini hanya sementara dan begitu singkat, kita harus tahu prioritas, ya, tujuan hidup kita ini. Saudara, ada pepatah Jepang berkata begini, nanti saudara maknai, ya. Kalau kamu naik kereta yang salah tujuan gitu, ya. Maksudnya mau ke A, masuknya ke yang ke B. Pepatah itu berkata, cepat-cepatlah kamu turun. Semakin lama engkau turun, semakin besar biaya yang harus kamu keluarkan untuk kembali ke tujuan. Pepatah Jepang ini saudara bisa memaknai nggak? Saudara ini sedang naik kereta nih. Tujuannya kemana? Jadi pepatahnya berkata, kalau kau salah naik kereta api, cepat-cepat turun. Semakin lama kau turun, semakin besar biaya yang harus kau keluarkan untuk kembali ke tujuanmu.
Mungkin kereta itu waktu salah, nyaman, mewah, makanannya oke di sini. Biarin dulu deh. Begitu saudara sadar, dia membawa ke tujuan yang bukan yang saudara tuju, baru sadar, saudara baru turun maksud saya. Itu biaya untuk kembali lagi ke tujuan, itu mahal. Saudara menangkap, saudara ini sedang naik kereta api. Kereta api yang benar atau salah? Ya, saudara tangkap ini nih. Mungkin kereta api itu mewah, nyaman, itu bicara apa? Lingkungan, pergaulan. Tetapi ternyata itu membawa kamu jauh dari tujuan utamamu. Begitu sadar, mau balik. Biayanya mahal, harus ada harga yang kamu bayar dengan mungkin cucuran air mata. Udah tangkap ini? Ya? Jadi kalau saudara nggak tahu tujuannya, harusnya ke A, saudara salah naik kereta api ke B. Cepet-cepet turun kalau saudara sadar. Tapi kalau saudara bilang, tapi enak lu di sini, biarin aja deh. Ya, begadang melulu, oke tuh, katanya nggak ada yang ngelarang. Wih, makin jauh. Begitu saudara sadar, saudara mau kembali lagi ke tempat tujuan, bayar harganya mahal. Ya, mungkin usia, kesehatan, udah mulai jalan tertati-tati. Saudara nangkep ini ya. Jadi jangan sia-siakan waktu. Saya selidiki prinsip-prinsip hidup yang menyatakan hidup itu singkat. Orang Jawa berkata begini ya. Rahayu kan orang Jawa. Tolong diartikan Rahayu. Urip iku ibarat mampir ngombe. Yuk, apa artinya yuk? Apa? Ibarat kita mampir ke dunia ini minum. Ada gak orang yang minum sampai 1 menit? Setengah menit aja juga nggak ada kali. Berarti beberapa detik ya. Hidup itu begitu singkat, hitungan detik. Seperti Alkitab katakan, seperti uap. Uap kan saudara nggak mampu bisa melihat 10 detik. Karena lihat sekejap aja. Saudara nengok begitu lihat lagi, uapnya udah hilang. Nah, orang Jawa juga bilang, urip iku ibarat mampir ngombe. Hidup itu seperti saudara mampir di satu tempat, bukan makan capcay, makan bakmi, minum. Nggak ada yang bisa minum 1 menit ya. Mati kali itu orang. Saudara sadar ini? Begitu singkatnya hidup ini ya. Nah, kalau saya sering mengibaratkan hidup ini ibarat waktu. Jam 6 pagi sampai jam 12, jam 24. Tank itu saudara harus tidur. Mungkin kelihatannya agak santai ya. Mungkin Aprianto sekarang umurnya berapa? 47. Nah, udah jam 3 lewat nih. Mau senja ya. Mungkin masih berkata, masih panjang. Itu ungkapan saya. Begitu jam 6 pagi, fajar menyingsing, itu usia 1 tahun. Berjalan terus, nah begitu masuk jam 6, itu udah gocap, usia senja, karena udah setengah abad kan. Begitu masuk jam 9, dikatakan usia suntuk. Apa arti suntuk? Tidur. Jam 24, saudara harus tidur. Mungkin kelihatannya agak panjang. Saya sering ibaratkan, hidup itu kalau diibaratkan jarak, itu maksimum 100. Dari 0 itu, begitu saudara lahir, saya di kilometer 65. Berarti masih ada 35 kilo lagi saya harus finish. Saudara harus nangkep ini ya. Saya nggak tahu saudara yang lain-lain udah kilometer berapa. Mungkin kelihatannya masih panjang. Mungkin dalam perjalanan ada baru kilometer 20. Santai-santai aja, ya. Bisa seperti itu. Begitu kilometer 60, baru saudara sadar, waduh gue salah naik kereta api. Artinya tujuan yang harus membuat saudara bahagia, jadi tidak bahagia. Saudara mau kembali lagi ke asal tujuan mula, ya nggak bisa. Salah ambil jurusan, nyesel. Aduh gue salah ambil jurusan. Ada juga sih orang yang nekat, dia kuliah lagi di usia yang udah ada umur, ya. Tapi kan bayar harga kan? So nangkep ini ya, oke. Terus saya ibaratkan apa? Hidup ini seperti panggung sandiwara. Sandiwara mainnya berapa lama? Taruhlah opera 3 jam, ya. Harus nangkep ini nih ya. Nah, ini kan ayat 14, ayat 15. Jadi tujuan hidup saudara harus dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Apa yang saudara lakukan kelihatannya tidak oke menurut saudara. Yang penting kalau ada penyertaan Tuhan, dipimpin Tuhan, itu pasti
yang terbaik. Ayat 15 ya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Segala sesuatu, saudara harus ada seizin Tuhan. Saya sering katakan kalau Lucky mau melakukan sesuatu, saya tanya dia, udah berdoa belum? Minta hikmat, supaya bisa mengambil keputusan, menentukan pilihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Klop. Nah, itu pasti lancar ya. Saudara udah nangkep ini ya. Jadi saya simpulkan, jangan mengumpulkan apa yang akan kau tinggalkan di dunia ini. Ya, kebahagiaan semu. Tetapi kumpulkanlah apa yang akan kau nikmati di surga, kebahagiaan sejati. Minggu lalu saya bahas tentang kebahagiaan itu ada dua, yaitu senang dan sukacita. Senang itu apa sih? Happy. Senang harus terjadi sesuatu dulu. Saudara gaji naik, kebeli rumah, kebeli mobil, ganti handphone. Pokoknya harus ada satu peristiwa dulu. Hilang dulu kunci berangkas lagi. Ketemu kuncinya yang berangkas itu, saudara happy. Jadi bahagia itu ada dua. Yang senang itu, pokoknya harus ada peristiwa aja ya. Nah, yang kedua adalah kebahagiaan yang sejati, yaitu apa? Sukacita. Dia tidak tergantung dari sekeliling atau kejadian. Mata lihat sesuatu, bikin happy, itu namanya senang. Tapi sukacita nggak begitu. Dia dari dalam keluar. Kenapa? Karena adanya hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam kekristenan disebutnya damai sejahtera. Sudah tangkap? Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah bukan sesuatu, tetapi akibat kita berdamai dengan Allah. Makanya kalau saudara yang duduk di sini mengaku sebagai orang Kristen, bahkan anak Tuhan, saudara nggak punya sukacita, saya juga bingung. Ya, sukacita itu dari damai sejahtera. Damai sejahtera adalah akibat adanya hubungan kembali, terjalinnya hubungan dengan Tuhan, di mana sebenarnya kita adalah terputus hubungan oleh karena dosa. Tangkap ini ya. Jadi sukacita adalah produk dari damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Akibat kita berdamai dengan Allah atas inisiatif Tuhan. Yang berdamai harus mengeluarkan sejumlah uang biasanya ya. Saya berdamai aja Pak, saya nabrak misalnya mobil Bapak, dia mau perkarakan ke polisi, udah damai aja lah secara kekeluargaan. Yang berinisiatif berdamai itu dia harus mengeluarkan sesuatu. Pak, kira-kira segini cukup nggak? Dia lihat-lihat, kurang, saya tambahin ya. Terus dilihat lagi, ya deh cukup, kita berdamai ya, salam. Artinya, orang yang berinisiatif berdamai, dia harus mengeluarkan. Dia harus korban. Tuhan berinisiatif, maka dia berkorban. Dengan apa? Darah. Makanya saudara kalau nggak ada sukacita, bingung juga saya ya. Saudara berarti hidup dipimpin oleh daging, bukan oleh roh. Tangkap ya?